Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, seakidah, sekeyakinan, seiman, seagama, dan juga saudara-saudaraku sebangsa, setanah air. Baik, lama tak jumpa. Pelan-pelan saja kita ya. Seperti biasa, tak lupa di sini saya sapa semua sahabat-sahabat Firza Mania. Kalian luar biasa. Oke? Gini guys, gini. Di sini saya ingin merincikan ya, atau coba untuk menafsirkan, yaitu kalam daripada Bahar. Karena gini, si Bahar ini dia itu licik. Ya. Dia licik dalam memainkan kata-kata, memutarbalikan fakta. Saya kasih satu contoh sebelum masuk ke pokok pembahasan ya. Dulu awal-awal saya mulai ngebongkar Bang TIJ ya, sebelum seramai ini, itu saya pernah bilang tentang yang dia katakan di pesantren dia gratis segala macam. Saya bilang enggak, uang daftar sekian, bulanan sekian, segala macam. Itu bukan uang kitab. Terus saya katakan, saya 1,5 tahun jadi wali murid. Kalimatnya itu ya, wali murid atau wali santri itu masih ada. Jejak digitalnya masih ada itu. Dan pernyataan itu bukan sekali dua kali keluar dari lisan saya di berbagai konten di YouTube saya. Bahwasanya saya pernah jadi wali murid ataupun wali santri di pondoknya Bahar. Nah kemudian ketika Bahar mulai masuk ke pembahasan ini, dia coba untuk menyerang saya dengan membaca komentar yang di situ menyebutkan akun YouTube saya, bukan nama saya ya, tapi akun YouTube saya, tentang Lubis. Waktu itu Lubis disebut, di kesempatan lain Bang TIJ juga disebut. Jadi dia ngetes ombak waktu itu, tapi dengan cara yang licik. Dia katakan gini, Lubis yang katanya pernah ngajar di sini. Nah itu. Jadi dia membangun narasi bahwasanya seolah-olah saya pernah menyatakan kalau saya pernah ngajar di tempat dia. Padahal pernyataan itu setengah kali pun tidak pernah keluar dari lisan saya, baik di media maupun di belakang media atau di belakang layar. Tidak pernah itu. Tapi dia buat narasi sedemikian rupa untuk menanamkan di benak netizen bahwasanya saya pernah mengklaim ngajar di tempat dia padahal aslinya nggak pernah. Supaya orang-orang menuntut saya, mana buktinya kalau kamu ngajar di situ, kamu dusta, kamu bohong, segala macam. Manakala orang menuntut itu ke saya, ya saya nggak bisa memberikan bukti, dokumentasi saya ataupun data segala macam bahwasanya saya pernah mengajar di situ, saya nggak akan bisa. Kenapa? Karena saya emang nggak pernah. Tapi perlu dicatat baik-baik, pernyataan tersebut tidak pernah keluar dari lisan saya walaupun setengah kali. Nggak pernah. Nah, si Bahar menciptakan narasi sendiri. Jadi ketika orang mempertanyakan tentang saya yang waktu itu ngebongkar dia, pendawirannya segala macam, nah, dia membuat narasi sendiri, oh Lubis yang ngakunya ngajar di sini, gitu. Padahal pernyataan itu tidak pernah keluar dari lisan saya. Itu salah satu contoh kelicikan si Bahar. Itu. Kalau kalian nggak percaya, cek videonya masih ada itu. Masih ada yang re-upload di video source gitu, channel-channel pendukung dia. Dan kalian bandingkan, cari video saya, ada nggak pernyataan saya yang mengatakan kalau saya pernah ngajar di situ? Nggak akan ada. Jadi dia bangun narasi sendiri untuk memojokkan saya, supaya orang bilang saya pendusta lah, inilah itu. Begitu juga dengan permasalahan yang sekarang yang akan mau saya kupas. Kalian harus jeli, harus teliti ya. Ini sebelum saya kupas, saya tafsirkan, kita dengar dulu matannya ya. Matannya kita dengar dulu dari Bahar. Nih. Dan asal itu orang tahu, anak mulai sekarang udah gak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ketika nasab ini awal kali muncul, anak orang pertama yang ngelawan. Tetapi anak berjuang. Gini,
Di awal dia katakan mulai sekarang dia tidak mau lagi untuk membahas masalah nasab. Karena apa? Munculan orang pertama yang ngelawan. Nah, Tetapi munculan orang pertama yang ngelawan. Ketika nasab ini awal kali munculan orang pertama yang ngelawan. Tetapi anak berjuang ngelawan mereka nih, perampok-perampok nasab. Ngelawan mereka semua. Anak yang lawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusukan dari belakang. jadi seolah-olah di situ dia korban. Seolah-olah Bahar dikhianati, Bahar diliciki, dan seterusnya ya ikhwan. Padahal faktanya tidak. Pelan-pelan saya kupas ya. Kata kuncinya di awal. Kata kuncinya di awal. Mulai sekarang anak nggak mau lagi bahas-bahas masalah nasab, kata Bahar. Dengan kata lain, dia mau kabur dari permasalahan ini. Tapi kaburnya dia, larinya dia dari permasalahan ini, dia tidak mau dalam posisi bersalah. Dia tidak mau lari sebagai pengecut. Dia tidak mau lari sebagai pecundang. Dia mau lari keluar dari permasalahan ini seolah-olah dia itu pahlawan yang dikhianati. Katanya ketika permasalahan nasab ini muncul, dia yang pertama kali ngelawan. Logikanya gini bro, gimana mungkin si Bahar mau pasang badan untuk masalah nasab? Nasab dia aja nggak jelas. Sampai saat ini, tuntutan netizen, tuntutan para YouTuber bisa nggak dia penuhi? Di persidangan dia bilang dia merupakan keturunan ke-29 dari Rasulullah SAW. Kemudian diklarifikasi dia katakan dia bukan keturunan 28 tapi 38. Keliru satu angka doang katanya. Katanya bukan 28 tapi 38. Padahal di persidangan dia nggak bilang 28 tapi 29. Licik dia. 3 ya? 3. Kemudian di acara haul yang katanya haul abahnya, ayahnya, bapaknya, dia katakan kalau bapaknya merupakan keturunan ke-33 dari Rasulullah SAW. Kalau bapaknya 33, anaknya 34, tapi dia ngaku dia 38. Di persidangan dia ngaku 29. Gimana dia mau bela masalah nasab Ba'alawi, nasab dia aja nggak jelas. Nggak jelas. Gitu. Jadi ketika tanya permasalahan nasab ini muncul, dia yang pertama kali ngelawan. Ngelawan gimana? Nasab lu aja sampai sekarang nggak jelas, Bahar. Foto lu sama bapak lu mana? Nah, itu udah sering kita bahas di konten-konten sebelumnya. Sampai saat ini bisa buktikan nggak dia? Yang bisa dia buktikan apa? Foto tunggal. Foto tunggal siapapun bisa. Foto sama makam siapapun bisa. Bisa. Nah, urutan nasabnya lagi 29, 28, 38. Bahkan di data lembaga mereka, Ba'alawi di Indonesia, ya, Robitoh Alawiyah di RA, dia ke-37. Kemudian bapaknya 33 katanya. Yang ngomong bapaknya 33 itu dia. Dia. Sebelumnya yang ngomong orang lain, tapi atas perintah dari dia, acara haul juga. Dia menyuruh orang lain, entah santrinya atau siapa, membacakan. Itu ada teks yang dia baca. Entah dari Google atau dari mana, tapi dia melihat. Jadi mustahil orang itu keliru yang membacakan nasab bapaknya itu. Nggak mungkin, kecuali hafalan bisa lupa. Dia membaca itu. Nah, intinya di situ sebelum membacakan biografi daripada yang diperingati haulnya tersebut, dia mengatakan kalau dia mendapat izin ataupun udah diizinkan ataupun diamanahkan oleh Bahar membacakan biografi bapaknya. Kemudian dia memegang sesuatu, handphone ya yang dia pegang. Dia ngebaca di situ, membaca. Hasilnya tetap sama, keturunan ke-33. Nah, di kesempatan lain, di tahun-tahun berikutnya, itu Bahar langsung yang ngomong. Bukan orang yang disuruh oleh Bahar. Baharnya yang ngomong. Dia juga sambil lihat catatan. Di situ dia tetap bilang bapaknya merupakan keturunan ke-33. Jadi itu bukan khilaf. Bukan. Sedangkan dia di persidangan mengatakan kalau dia keturunan 29. Masa dia lebih tua dari bapaknya ratusan tahun? Kemudian diklarifikasi dia bilang 38. Bapaknya 33 loh. Masa jarak dia dengan bapaknya ratusan tahun? Lalu gimana ceritanya? Dia mau pasang badan, ngebela masalah nasab dia aja nggak jelas. Maka saya bilang kata kuncinya di awal, Bahar mau kabur dari permasalahan nasab. Kenapa dia mau kabur? Bentar guys ya, santai. Dia mau kabur karena
secara tidak langsung dia termasuk salah satu orang yang menaikkan pembahasan ini. Saya tidak bilang dia yang mengawali ya. Tapi dengan pernyataan dia tersebut, sehingga orang makin memperhatikan masalah nasab. Pernyataan yang mana? Yang dia menafikan keturunan Wali Songo. Yang mana di kesempatan itu Bahar katakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo. Anak cucu keturunan Wali Songo tidak ada, kata Bahar. Dia sendiri yang mengatakan itu. Dan dia terpojok di situ. Nah, cuman lagi-lagi liciknya Bahar, maka saya kasih kode tadi di awal, saya kasih sebuah contoh liciknya Bahar itu, yang tentang saya yang pernah menyatakan saya pernah jadi wali santri, kemudian digiring opininya oleh Bahar, seolah-olah saya menyatakan saya pernah ngajar, padahal saya nggak ngomong gitu. Nah, hal yang sedemikian juga dilakukan oleh Bahar, ketika dia menyatakan tidak ada anak cucu keturunan Wali Songo. Yang ngomong bukan anak, tapi Robitoh katanya. Ingat kan pernyataan itu? Jadi ketika dia menyerang klan lain, kelompok lain, orang lain, dia mengatasnamakan Robitoh. Jadi dalam hal ini, ya, kalau dalam hal ini, saya membela Robitoh. Bukan masalah nasab Wali Songonya versi Robitoh yang benar, bukan itunya. Tapi tentang pernyataan Bahar yang mengatakan tidak ada anak cucu keturunan Wali Songo, dan kemudian pernyataan tersebut dinisbatkan kepada surat edaran Robitoh. Di situ Robitoh tidak bersalah, yang salah Bahar. Kenapa? Karena di surat edaran yang dibaca oleh Bahar kemudian disampaikan dengan penyampaian yang berbeda dengan teks. Itu di situ surat edaran 2010 saya sudah baca. Di komunitas YouTube Bahar masih ada. Pihak RA tidak mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo, tidak mengatakan itu. Mereka mengatakan bahwasanya di edaran 2020, di edaran 2020 yang di-upload oleh Bahar tersebut, yang dibacakan oleh Bahar tersebut, kemudian dia ubah itu, di situ pihak RA tidak mengatakan bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo. Pernyataan itu tidak ada, walaupun di surat edaran tidak ada. Yang ada di situ bahwasanya pihak RA mengatakan bahwasanya mereka ataupun Robitoh Alawiyah tidak memiliki catatan nasab turunan Wali Songo. Itu di 2020 ya. Bukan di saat sekarang, bukan, di 2020. Karena mereka tidak memiliki catatan nasabnya, sehingga mereka tidak bisa mengisbat, tidak bisa menetapkan, tidak bisa mensahkan orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Begitu redaksi dari Robitoh Alawiyah di surat edaran tahun 2020. Nah, filenya saya masih ada, saya simpan. Itu di edaran 2020. Sedangkan di edaran 2021 ada lagi dari Robitoh, mereka sudah menyatakan bahwasanya keturunan Wali Songo itu diakui oleh mereka. Nah, ini terlepas, ini saya nggak bahas masalah bahwasanya Wali Songo itu dari Ba'alawi, bukan itunya. Tapi khusus masalah ini, kalau meyakini Wali Songo dari Ba'alawi, dari Amul Faqih, saya nggak masuk ke situ, dan saya tidak yakin itu. Tapi tentang pernyataan Baharnya, harus fokus di situ, ya, tentang pernyataan Bahar. Jadi di 2020 itu yang dipegang oleh Bahar. Dia sampaikan itu di 2023. Sedangkan di 2021, 1 tahun setelahnya, sudah ada surat edaran yang menyatakan bahwasanya pihak RA mengakui keturunan Wali Songo. Begitu. Nah, sama Bahar dipelesetkan, katanya tidak ada keturunan Wali Songo. Kalaupun ada dari jalur ibu, dan itu terputus. Bukan ana yang mengatakan ini, tapi Robitoh, kata Bahar. Dia nisbatkan itu kepada Robitoh Alawiyah. Sedangkan pihak RA tidak pernah membuat pernyataan seperti itu. Baik pernyataan lisan maupun tulisan. Sepanjang yang saya ketahui tidak pernah ada pernyataan seperti itu. Dan itulah maksud dari ucapan, salah satu panitia di forum dialog diskusi Banten itu, yang mana ketika itu Teku Mudakori menyindir masalah penafian keturunan Wali Songo yang disampaikan oleh Bahar, dan kemudian langsung ditanggapi oleh panitia bahwasanya pihak panitia sudah mengkonfirmasi kepada Robitoh Alawiyah, dan jawabannya Robitoh Alawiyah tidak pernah menyampaikan hal tersebut, itu diedit oleh Bahar.
Jadi di sini saya jelaskan, menurut saya maksud diedit tersebut bukan tulisannya yang diedit. Kalau tulisannya tidak diedit, suratnya tidak diedit, teksnya tidak diedit. Perhatikan saja di komunitas Bahar masih ada. Masih ada itu surat edaran tahun 2020 yang diupload oleh Bahar itu. Yang dia jadikan pedoman untuk menafikan keturunan Wali Songo. Di situ pihak Rubitoh tidak mengatakan seperti itu. Yang diedit di situ maksudnya bukan teksnya, tapi maknanya. Kandungan dari isi surat itu diubah oleh si Bahar versi dia. Kalau versi surat di situ bahwasanya di surat tersebut, surat edaran itu sekali lagi pihak RA mengatakan bahwasanya mereka tidak memiliki syajarah nasab ataupun data nasab keturunan Wali Songo. Karena mereka tidak memiliki datanya, catatan nasabnya, maka mereka tidak bisa mengisbat. Begitu, di surat itu seperti itu. Sedangkan yang dinyatakan oleh Bahar tidak ada keturunan Wali Songo. Berbeda dengan isi surat yang dia upload oleh si Bahar sendiri. Jadi maksud edit di situ yang saya pahami bukan mengedit secara tekstual isi surat tersebut, tapi makna ataupun kandungan dari isi surat tersebut disalahmaknakan oleh si Bahar untuk menyerang kelompok lain atau secara khusus di sini adalah keturunan Wali Songo. Maka saya kasih tadi kunci di awal, percontohan di awal. Seperti yang saya sampaikan, saya pernah menyatakan kalau saya pernah menjadi wali santri di Pondok Si Bahar. Akan tetapi oleh Si Bahar narasinya diubah. Katanya saya pernah mengaku menjadi pengajar, ngajar di pondoknya. Padahal pernyataan itu nggak ada. Begitu juga yang dilakukan kepada Rubitoh Alawiyah. Begitu maksudnya. Jadi wajar dia mau kabur dari permasalahan ini. Kenapa? Ya secara ilmiah dia nggak bisa untuk ngebela itu. Nggak bisa. Saya nggak bisa bayangkan seandainya dia hadir di forum diskusi Banten itu, dia baca kitab Sungsang itu. Dari kiri ke kanan, itu kan bacaan Latin. Kalau dari kiri ke kanan, kalau Arab itu dari kanan ke kiri. Jangankan bahasa Arab ya, jangankan bahasa Arab, Arab Melayu saja, itu setahu saya dari kanan ke kiri. Arab Melayu, jadi maksud Arab Melayu di situ, tulisan Arab tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Misal aku, alif, kaf disambung ke waw. Tetap dari kanan ke kiri. Aku atau saya. Sin disambung ke alif, baru ya, saya. Dari kanan ke kiri. Tapi kalau Latin, itu dari kiri ke kanan. S, A, Y, A. Saya. S, A, sa, Y, A, ya. Saya. Dari kiri ke kanan. Jadi Anda coba bayangkan, Bahar hadir di dialog, entah dialog Banten atau yang lain, misal tentang masalah nasab yang katanya dia paling terdepan, kemudian dia menyampaikan argumen, misal membaca referensinya, kitab yang dia pegang, marojinya, versi Sungsang. Wow, kira-kira bakal dikadalin nggak? Sama Qurtubi itu. Jadi itu maksud dari si Bahar mengatakan bahwasanya dia tidak mau lagi ngebahas masalah nasab. Kenapa? Dia sudah terpojok. Terpojoknya di mana? Ketika dia menafikan keturunan Wali Songo dan ia nisbatkan pernyataan dia itu kepada Rubitoh. Beberapa bulan lalu saya lihat video, kalau nggak salah tuh Bagus Mugi ya. Katanya sudah pihak mereka sudah surat menyurat dengan pihak RA, pihak Rubitoh, dan surat itu berbalas surat. Di situ ada mereka mempertanyakan tentang pernyataan Bahar yang menafikan keturunan Wali Songo. Dan dijawab oleh Rubitoh bahwasanya itu bukan pernyataan mereka. Itu satu. Nah, yang kedua, yang di forum Banten itu sendiri, itu disaksikan oleh ribuan, bahkan mungkin jutaan orang yang nonton itu. Setelah di-share berbagai YouTube, itu di-upload berbagai YouTube, saya rasa udah jutaan orang yang nonton itu. Dan di situ jutaan orang melihat, mendengar bahwasanya telah disampaikan oleh panitia dialog tentang pernyataan Bahar yang menafikan ataupun meniadakan ataupun mengatakan tidak ada keturunan Wali Songo, itu sudah dijawab oleh Rubitoh, itu Bahar yang edit. Bukan pernyataan Rubitoh. Begitu. Nah, di situ Bahar merasa terpojok. Merasa terpojok. Baru dia katakan, ya ibarat orang tua
Dia lebih rela menumbalkan anaknya, mengorbankan anaknya demi menghargai orang lain. Bukan demi menghargai. Emang kenyataannya seperti itu. Jawaban dari pihak Robitoh tersebut bahwasanya tidak ada keturunan Wali Songo itu bukan pernyataan Robitoh. Itu sudah tepat karena itu pernyataanmu, Bahar. Jadi seolah-olah si Bahar ini merasa paling terzolimi. Padahal pelakunya dia. Begitu. Nah, jadi jika sewaktu-waktu ada dialog yang seperti yang di Banten itu, kemudian Bahar diundang, dia tidak datang. Anda tidak bisa menuntut dia. Kenapa? Anda udah bilang, Anda nggak mau lagi bahas nasab. Begitu, dia mau kabur. Bahkan, ini saya tafsirkan ke masalah nasab dia yang nggak jelas, yang katanya dia keturunan 29, 28, 38, bapaknya 33. Anda tidak bisa lagi menuntut dia. Kenapa? Dia sudah bilang, Anda nggak mau lagi bahas masalah nasab. Jadi dia mau cuci tangan dari situ. Kenapa? Dia nggak bisa membuktikan sedikit pun. Nggak bisa. Dia tidak bisa berargumen sedikit pun. Maka satu-satunya cara adalah kabur. Tapi dia nggak mau kabur sebagai pecundang. Dia nggak mau kabur sebagai pengecut. Dia nggak mau itu. Maka cara licik pun dipakai. Seolah-olah dia tersakiti, dia terkhianati, dia terzolimi, dan seterusnya. Padahal bukan. Begitu. Har. Kau pikir kau bisa bodoh-bodohi semua orang, Har? Nah, kita simak ya. Nih. Dan asal itu orang tahu, anak mulai sekarang udah gak mau bahas masalah nasab. Kenapa? Ya, gimana lu mau bahas masalah nasab? Nasab lu aja nggak jelas. Ketika nasab ini awal kali muncul, anak orang pertama yang ngelawan. Enggak, bukan lu yang pertama kali ngelawan. Nasab lu aja lu nggak bisa jelasin sampai sekarang, gimana lu mau ngelawan masalah nasab secara umum? Tetapi anak berjuang ngelawan mereka nih, perampok-perampok nasab. Lu yang perampok nasab, Bahar. Keturunan lu aja nggak jelas. Entah keturunan keberapa kamu? 29, 28, 38. Nasab siapa itu yang dirampok itu? Waktu kamu bilang 29 itu nasab siapa itu? Waktu kamu bilang bukan 28 tapi 38 itu nasab siapa? Waktu kamu bilang bapakmu 33 itu nasab siapa? Itu. Ngelawan mereka semua. Anak ngelawan, tapi dari golongan habaib sendiri yang nusukannya dari belakang. Nah, di sini dia jelaskan, dia bilang dari golongan habaib sendiri, tapi dia nggak sebut nama. Nanti ada kodenya itu. Ada kodenya di sini nanti. Ibaratkan orang tua. Nah, ibaratkan orang tua. Faham kan yang dimaksud siapa? Ketika dulu Pak Taufik muncul dalam masalah ini dengan jargonnya jangkrik lah, kentut lah, segala macam, netizen banyak yang geram sama dia. Bahar marah. Kenapa? Karena manggil Taufik itu nggak pakai Habib. Itu orang tua kami katanya. Udah paham kan? Siapa yang dia maksud? Demi menjaga perasaan orang lain, dia tidak mengakui anaknya. Nah, di sini liciknya katanya, ibaratkan orang tua demi menjaga orang lain, demi menjaga perasaan orang lain, orang tua tersebut tidak mengakui anaknya. Paham nggak kalian? Jadi seolah-olah keturunan Wali Songo yang menuntut kepada pihak Robitoh tentang Bahar yang mengatakan tidak ada pernyataan, tidak ada keturunan Wali Songo, pihak Robitoh ini seolah-olah kalau mereka katakan, oh iya itu kami yang mengatakan, pihak Robitoh takut pihak keturunan Wali Songo ini tersakiti. Maka lebih baik jaga perasaannya. Itu maksud ucapan si Bahar, demi menjaga perasaan orang lain mengorbankan anaknya. Bukan mengorbankan. Karena kamu sendiri pelakunya, Bahar. Seolah-olah bukan dia pelakunya. Padahal dialah pelakunya. Begitu. Licik. Itu. Menjaga perasaan orang lain. Bukan demi menjaga, tapi kamu pelakunya. Karena anaknya itu melawan seorang lain. Nah, mulai sekarang terserah. Jelas ya? Jelas dong. Kalau berjuang membela nasab habaib, tetapi habaib sendiri yang musuhkan. Membela nasab habaib. Kamu keturunan keberapa, Bahar? Keberapa jadinya? Keturunan keberapa? Bapak 33, kamu ngaku 38.
Masa jarakmu dengan bapakmu 5 generasi? Jangankan 5 generasi, ya, jangankan jarak bapak dengan anak 5 generasi, 5 tahun aja nggak masuk akal. Ada bapak misal, jarak dia dengan anak dia cuma 5 tahun. Itu aja nggak masuk akal. Kalau itu kandung ya, nggak masuk akal. Masa bapak dengan anak jarak 5 tahun? 5 tahun aja nggak masuk akal, apalagi 5 generasi. Bapak keturunan 33, sedangkan Bahar mengatakan, yang benar anak keturunan ke-38. Dari 33 ya, 34, 35, 36, 37, 38. Satu generasi berapa puluh tahun? Kali 5 generasi. Nggak masuk akal. Jadi Bahar mau keluar dari semua permasalahan nasab. Tidak bisa. Tidak bisa Bahar, tidak semudah itu Bahar. Karena udah merasa terpojok, nggak ada pembelaan sama sekali, ya, kelicikannya terbongkar, dzurriyyah Wali Songo atau Bani Wali Songo bermunculan, baik dari Naat maupun dari yang lainnya, dan pihak Robito sendiri mengkonfirmasi bahwasanya itu bukan pernyataan dari Robito. Kalau bukan pernyataan dari Robito, dari siapa? Ya dari Bahar lah. Nah, itulah yang dia maksud, yang dimaksud oleh si Bahar. Ibarat orang tua tersebut lebih rela mengorbankan anak demi menghargai perasaan orang lain. Bukan mengorbankan karena itu ulahmu sendiri. Begitu, ya. Jadi hati-hati narasi-narasi semacam itu. Sekali lagi makanya tadi saya kasih kode di awal itu. Bahar itu emang kayak gitu kebiasaannya. Licik, ya. Licik. Sangat licik. Ana paling benci dikhianati. Seandainya lu benar dikhianati, lu bisa apa Bahar? Bisa apa? Dulu di awal-awal saya melakukan pembongkaran, khususnya kepadamu Bahar, pendawiran segala macam, saya mengabsen orang-orang yang mengkhianatimu. Kamu bisa apa? Orang yang mencari uang di belakangmu atas namamu, atas nama pondokmu, kemudian uangnya dimakan, diembat, itu kan mengkhianati namanya. Saya sebutkan namanya satu persatu. Ada yang berupa laptop atas nama kebutuhan pondok, tapi laptopnya nggak nyampe ke pondok. Itu. Ada yang berupa uang kamera, tapi uangnya nggak dibeliin kamera. Justru kamera lain yang disampaikan ke pondok, tapi uang anggaran kamera diembat. Jadi seolah-olah waktu itu anggaran kamera itu ada 2. Satu berupa uang, sudah cukup sekian 10-an juta untuk beli kamera. Kemudian ada orang baik membelikan kamera khusus. Kamera itulah yang disampaikan ke pondok, uang anggaran kamera tadi diembat. Saya udah pernah bongkar itu. Dikhianati nggak kamu? Kamu bisa apa? Bisa apa kamu? Padahal itu cuma orang yang katanya murid kamu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Belum lagi ada orang datang ke pondokmu, ngasih uang 10 juta. Yang mana ketika itu diumumkan, setiap sore, setiap hari akan diupdate hasil pengumpulan donasi untuk pembebasan lahan. Kami tunggu sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan, nggak ada diupdate yang 10 juta. Kemana itu? Diembat. Yang nerima adikmu itu. Dikhianati nggak kamu? Kamu bisa apa? Jadi lagi-lagi jurus dia, seolah-olah dia terzulimi, tersakiti, teraniaya. Padahal tidaklah. Bahar, masih aja seperti itu jurusmu. Udah hafal saya hafal. Oke guys, jelas. Pelan-pelan aja gitu ya. Pelan-pelan, santai-santai, yang penting jelas. Dan jangan lupa akal sehat. Akal sehat. Sampai saat ini belum ada kata apa yang tepat ya? Muhibbin lah. Ya. Belum ada muhibbin yang bisa memberikan argumen Bahar itu keturunan keberapa. Dan itu nggak akan bisa. Karena Bahar sendiri nggak bisa. 29, 28, 38, bapak 33. Coba bayangkan. Ada orang percaya bahwa seseorang itu merupakan anak cucu keturunan Nabi. Keturunan keberapa? Dia keturunan ke-29, dia juga keturunan ke-38, bapaknya keturunan ke-33, yang 3 itu aja. Coba bayangkan, sebesar apa musibah bagi orang yang percaya akan hal itu. Allah anugerahkan kepada kita sebuah karunia, sebuah anugerah yang luar biasa, yang bernama akal.
Iqal, akal. Sesuatu yang mengikat kepala. Alat untuk berpikir. Maka fungsikanlah akal. Kebenaran itu selalu bisa diterima oleh akal. Kalau kebenaran. Tapi sesuatu yang tidak benar itu susah untuk masuk akal. Misalnya itu. Yang mulia. Anak cucu Nabi yang ke-29. Yang ngomong siapa? Bahar. Kemudian klarifikasi. Waktu itu, Ana ngomong keturunan ke-28, Ana baru bangun tidur. Yang betul itu, yang benar itu, Ana bukan 28, tapi Ana keturunan ke-38. Yang ngomong siapa? Bahar juga. Katanya dia 29, kemudian klarifikasi udah 38. Kemudian bapaknya katanya 33. Coba akal di mana akal? Akal di mana peran akal? Itu. Salam akal sehat dan akal cerdas. Terima kasih untuk semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.